Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Bunda-bunda yang dirahmati dan dicintai Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dapat berkumpul di majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan memudahkan urusan kita semuanya, amin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini seperti yang sudah kami umumkan, kita akan mengawali dengan berzikir bersama, lalu kita berzikir dan doa bersama, karena fadilah dari berzikir bersama itu lebih kuat daripada berdoa dan berzikir sendiri. Orang kalau zikir sendiri itu beban yang diangkat itu berat, misalnya 1 ton bebannya dia angkat sendiri, itu berat. Tapi kalau beban 1 ton diangkat orang sa-RT, ringan nggak? Ringan. Ya seperti itu kira-kira. Kita berdoa mungkin banyak hijabnya dengan Allah karena banyaknya dosa. Tapi kalau disengkuyung bareng-bareng doa bersama, ada yang orang itu kalau diantara kita ini kalau berdoa cepat dikabulkan doanya karena orangnya itu dicintai oleh Allah. Dia mengamini semua rata kebahagiaan. Itu antara lain fadilahnya. Karena itulah sholat sendiri nilainya 1, kalau berjamaah nilainya 27. Ketika baca Al-Fatihah, imam selesai, makmum bareng-bareng amin, kan gitu. Imam berdoa, kan Al-Fatihah kan isinya doa toh, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ya Rabb tunjuki kami jalan yang lurus. Itu doa isinya, doa. Lalu makmum bareng-bareng amin. Nah itu subhanallah. Makanya doa sendiri, sholat sendiri dengan sholat berjamaah nilainya berbeda. Berjamaah itu lebih kuat daripada sendiri. Oleh karena itu kita nanti akan sama-sama kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bunda-bunda yang datang kemari bahwa ada punya hajat yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan majelis zikir ini dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Dan mudah-mudahan ini nanti yang bawa air boleh dibuka airnya, tutupnya, dan nanti ditiupkan ke dalam air itu. Setelah ditiupkan 3 kali boleh digunakan untuk obat atau untuk yang punya hajat khusus tertentu, enggak mesti obat ya. Mungkin misalnya untuk anaknya ada yang mungkin perlu diarahkan, ada yang kalau di ngomong A dia ngomong B, orang tuanya ngomong C dia ngomongnya D, susah diarahkan. Nah itu dikasih minum air ini, mudah-mudahan menjadi jalan anak-anak kita taat, nurut, patuh kepada orang tuanya, amin Allahumma amin. Kita bersolawat dulu ya sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah, sholawat itu adalah penghubung antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholawat. Komunikasi kita dengan Nabi Muhammad adalah sholawat. Kita untuk mencapai Allah harus lewat pintunya Allah, dan pintunya Allah itu adalah Nabi Muhammad. Dan untuk kita sampai kepada Nabi Muhammad harus lewat pintunya, dan pintunya Nabi Muhammad adalah sholawat. Karena itulah kita dianjurkan untuk senantiasa bersolawat, dianjurkan senang untuk membaca solawat, karena solawat itulah penghubung kita dengan Rasul, dan solawat itulah yang kemudian menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan lisannya untuk bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu solawat mendatangkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah itu banyak. Rahmat Allah itu yang sempit dilapangkan, yang sakit disembuhkan. Rahmat Allah itu orang yang punya hajat dikabulkan hajatnya, orang yang tidak punya pekerjaan dikasih pekerjaan, orang yang belum punya keturunan dikasih keturunan, yang belum punya pasangan dapat pasangan. Itu bagian dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemput rahmat-rahmat itu dengan apa? Memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan kita zikir kita dengan kita awali sama-sama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila walidaina wa ila Habib Abu Bakar As-Sagab Resik wa ila Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul wa ila Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa wa ila suyukhina, guru-guru kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi Ustaz Al-Mukarram Arifin Ilham. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita sama-sama baca tasbih 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sama-sama ya kita berdoa sama-sama dari awal sampai akhir kita baca sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya kami ini adalah hamba-hambamu yang berdosa, yang berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Kami mohon ampun kepadamu ya Rabb. Di majlis yang penuh berkah ini, di majlis yang penuh ampunan ini, yang penuh rahmat ini, kami mohon ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Semuanya istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah,
astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni semua dosa-dosa kami. Ampunilah dosa mata kami ya Rabb. Mata ini telah banyak melihat apa yang Engkau haramkan. Mata ini terlalu kotor ya Rabb. Apa pantas mata ini kelak di akhirat menatap wajah-Mu? Apa pantas mata ini kelak menatap keindahan wajah Nabi-Mu? Sementara mata ini teramat kotor ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni tangan-tangan kami ya Rabb, tangan yang kami gunakan untuk bermaksiat. Ampuni telinga kami ya Rabb, telinga yang sering mendengarkan kekurangan orang lain, aib-aib orang lain. Telinga yang sering mendengarkan apa-apa yang tidak Engkau sukai ya Rabb. Ampunilah telinga ini ya Rabb. Ampunilah lisan kami ya Rabb. Lisan kami ini banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang kotor, yang kasar, yang menyakiti orang lain, yang membuka aib orang lain. Banyak orang-orang terluka karena kata-kata kami. Banyak orang tersakiti karena lisan kami. Apa pantas lisan kami kelak di akhirat menyebut keagungan nama-Mu, menyebut nama-Mu yang suci? Apa pantas lisan yang kotor ini memanggil nama Nabi Muhammad? Ampuni lisan kami ya Rabb. Ya Allah, hujani kami dengan rahmat-Mu. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami. Ampuni dosa keluarga kami, pasangan kami. Ampunilah dosa keluarga kami, saudara-saudara kami. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemurah, Engkau yang masih menutupi aib-aib kami, sehingga orang masih sudi memandang wajah kami. Andaikan Engkau bongkar semua aib-aib kami, niscaya kami tidak akan berani keluar dari pintu kamar kami ya Rabb. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, karena rahmat-Mu lah Engkau masih menutupi aib-aib kami. Setiap hari kami berbuat dosa dan maksiat. Setiap hari kami berbuat maksiat. Setiap hari kami berbuat dosa. Setiap hari pula Engkau memberi kami rezeki yang tidak terputus-putusnya. Engkau masih mengurus kami, memberi makan dan minum kepada kami. Ampuni jikalau kami tidak pandai bersyukur, belum bisa menjadi hamba yang sempurna, belum bisa menjadi hamba yang terbaik bagi-Mu. Ya Allah, terima kasih atas segala rahmat-Mu, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami terbayang ketika dulu kami berbuat maksiat, setahun lalu, 2 tahun lalu, beberapa tahun lalu, atau di saat masa muda kami berbuat dosa, berbuat maksiat yang sangat besar, dosa yang sangat memalukan yang kami kerjakan. Ya Rabb, Engkau tidak utus malaikat Israel untuk mencabut nyawa kami saat itu. Andaikan Israel Engkau utus untuk mencabut nyawa kami kala itu ya Rabb, pasti saat ini kami sedang disiksa di alam kubur. Tapi Engkau mengizinkan kami untuk terus hidup, mengizinkan kami untuk bertaubat kepadamu ya Rabb. Maka ampunilah kami ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami ya Ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkaulah Ar-Rahman, Engkau Ar-Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan Engkau yang Maha Penyayang. Ya Rabb, bagaimanapun keadaan kami, sayangilah kami ya Rabb. Seperti apapun diri kami, cintailah kami ya Rabb. Sayangilah ayah bunda kami ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman, Ya Rahim. Tidak ada gunanya hidup kalau Engkau tidak sayang kepada kami. Maka sayangilah kami, rahmatilah keluarga kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Mari kita sebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita sebut namanya, kita panggil namanya, kita panggil namanya, agar namanya Allah masuk ke dalam hati kita, agar Allah menyayangi kita, agar Allah ridha kepada kita, agar Allah merahmati kita. Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Rahman, irhamna ya Allah. Ya Rahim, irhamna ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, irhamna ya Allah. Ya Rahim, irhamna ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, 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 Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, betapa banyak orang yang Engkau wafatkan dalam keadaan maksiat. Tapi saat kami berbuat maksiat, Engkau tidak cabut nyawa kami. Terima kasih ya Rabb, Engkau beri kesempatan kami untuk bertaubat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, cintai pasangan kami, rahmatilah keluarga kami, sayangilah anak cucu kami, berkahilah harta kami ya Rahman ya Rahim, berkahilah ilmu kami, berkahilah hidup kami. Irhamna ya Rabb, sayangi kami ya Rabb. Ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni semua kesalahan kami ya Rabb. Ampuni segala maksiat yang pernah kami lakukan ya Rabb.
Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tempat kami bersanding, tempat kami bersandar, memohon pertolongan, mohon ampun kepadamu. Sayangi kami, seperti apapun diri kami, sekotor apapun kami, sebejat apapun diri kami, sayangi kami ya Rabb. Sayangilah kami ya Rabb. Bagaimanapun kami, seperti apapun besarnya dosa-dosa kami adalah hamba-Mu ya Rabb. Kami adalah hamba-Mu. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Rabb. Bukakanlah pintu ampunan-Mu, bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk kami. Kami adalah pengemis di hadapan-Mu ya Rabb. Kami adalah pengemis di hadapan-Mu ya Rabb. Kami mengangkat kedua tangan kami ya Rabb. Kami mengakui kelemahan kami ya Rabb. Kami mengakui kefakiran kami, ketidakberdayaan kami. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk kami. Jangan Engkau tutup pintu itu ya Rabb. Jangan Engkau tutup pintu rahmat-Mu untuk kami ya Rabb. Bukakanlah untuk kami ya Rabb. Bukakanlah pintu rahmat-Mu untuk kami ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah pemilik cahaya, Engkaulah yang memberikan cahaya, Engkau yang mengaruniai cahaya, Engkaulah yang menerangi hati-hati kami dengan cahaya-Mu. Ya Nur, wahai pemberi cahaya, wahai sang cahaya. Ya Nur, cahayailah hati kami. Ya Nur, cahayailah wajah kami. Terangilah wajah kami dengan cahaya-Mu ya Nur. Cahayailah lisan kami, terangilah hidup kami dengan cahaya-Mu ya Nur. Ya Nur, 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 ya Nur. Ya Allah ya Nur, jika hati kami ini telah gelap, jika hati kami telah keras, hitam, membatu ya Rabb, maka lembutkan hati kami, terangilah cahaya hati kami ya Rabb. Terangilah hati kami dengan cahaya-Mu ya Rabb. Jika hati kami telah mati, ganti dengan hati yang hidup ya Rabb.
terangilah jalan hidup kami, berkahilah dan terangilah rumah tangga kami dengan cahaya-Mu. Ya Rabb, betapa dahulu hidup kami penuh dengan kegelapan, Engkau yang telah memberi cahaya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Rabb atas semua nikmat-Mu kepada kami. Terima kasih ya Rabb, terima kasih atas segala karunia-Mu. Engkau bersabar kepada kami. Engkau telah bersabar melihat dosa-dosa kami. Engkau telah bersabar melihat kezaliman kami. Terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Rabb. Engkau masih mengurus kami, memberi kami makan dan minum, padahal kami sering mendurhakai-Mu. Terima kasih Engkau telah bersabar kepada kami ya Rabb. Terangilah hidup kami agar kami bisa pulang kembali kepada-Mu dalam keadaan selamat ya Rabb. Selamat saat kami dibangkitkan di padang mahsyar. Selamat ketika kami dihisab. Selamat ketika kami ditimbang amalnya. Selamat saat kami menyeberangi jembatan Sirat, hingga kami masuk ke dalam surga-Mu ya Rabb. Kami berharap kami orang yang beruntung, yang kelak dapat satu surga bersama Nabi Muhammad, bisa duduk di samping Nabi Muhammad, bisa mencium Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, bisa memandang keindahan wajah Nabi Muhammad. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepada-Mu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami. Ya Rabb, siapapun di antara kami, jamaah kami yang biasa datang, yang hadir di sini ataupun yang berhalangan tidak bisa hadir, yang sedang sakit, karuniakan kesembuhan. Keluarga kami yang sedang sakit, karuniakan kesembuhan. Ya Rabb, kami mohon kepada-Mu, siapa di antara kami jamaah majlis ini yang sedang sempit, lapangkan kesempitannya ya Rabb. Jamaah kami yang sedang susah hatinya, gembirakan hatinya ya Rabb. Siapapun yang hadir di sini yang sedang punya masalah, belum selesai masalahnya, ya Rabb, beri jalan keluar. Berilah kabar gembira dengan Engkau memberi jalan keluar atas masalah-masalahnya ya Rabb. Siapapun yang hadir ya Rabb, maupun yang tidak hadir dari jamaah majlis sahabat Quran ini ya Rabb, berkahilah rumah tangganya, berkahilah hidupnya, kabulkan apa-apa yang menjadi hajatnya ya Rabb. Silakan minta bunda-bunda apa yang diminta, hajat-hajat yang ingin diminta, sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon padamu. Bisa jadikan Ya Allah ya Arhamar Rahimin, karuniakan kami keturunan yang soleh-soleha. Jadikan anak-anak kami permata hidup kami dunia wal akhirat. Jadikan anak-anak kami jalan surga bagi kami orang tuanya. Kami mohon padamu, kami berdoa untuk orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur taatnya ya Rabb. Sehatkan jasmani rohaninya ya Rabb. Wafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah. Dan untuk orang tua kami yang sudah wafat, ya Allah, kami titip bapak ibu kami yang sudah wafat. Kami titip bapak ibu kami yang sudah wafat. Kami belum sempat membahagiakan mereka. Maka kami mohon, bahagiakanlah bapak ibu kami yang sudah wafat di alam kuburnya. Jangan susahkan orang tua kami, karena mereka telah susah membesarkan kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni semua dosa dan kesalahan khilaf orang tua kami, maafkan. Terima segala amal-amal baiknya orang tua kami. Mohon ya Rabb, lupakan semua kesalahan orang tua kami. Kami mohon.
Jadikan alam kuburnya bagaikan taman-taman surga ya Rabb. Luaskan alam kubur orang tua kami seluas mata memandang ya Rabb. Harumkan alam kubur orang tua kami dengan wewangian surga ya Rabb. Kami memang belum bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua kami di dunia, tapi di akhirat nanti ya Rabb, jadikan kami anak kebanggaan orang tua kami. Izinkan kami bersama orang tua kami bergandengan tangan masuk ke dalam surga-Mu ya Rabb. Karena surga tidak indah tanpa orang tua kami ya Rabb. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni kami belum bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua kami, belum bisa menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kami, belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami, belum bisa menjadi orang tua teladan untuk anak-anak kami. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Rabb. Engkaulah harapan kami, bahagiakan kami semua yang hadir di sini ya Rabb. Bahagiakan hidup kami dunia wal akhirat, selamatkan hidup kami dunia, di alam kubur nanti dan di akhirat nanti ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya bacakan solawat, jenengan mengamini solawat saya. Dipegang air minumnya sebelum ditiup, saya bacakan solawat, jenengan mengaminkan solawat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bijahihi isrif man syariba hadzal ma' kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bijahi isrif man syariba hadzal ma' kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bijahi isrif man syariba hadzal ma' kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bijahi isrif man syariba hadzal ma' kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bijahi isrif man syariba hadzal ma' kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bijahi isrif man syariba hadzal ma' kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bijahihi isrif man syariba hadzal ma' kulla maradin wa alamin wa waja'in wa illatin. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya qawiyyu ya aziz, ya qawiyyu ya aziz, ya qawiyyu ya aziz, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya Rabb. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Silakan ditiup air minumnya 3 kali. Setelah itu boleh digunakan. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan hati kita ikut berzikir kepada Allah. Bukan cuma lisan, tapi hatinya ikut berzikir kepada Allah. Kalau kita berzikir, umpamanya kita zikir, kita ngejar jumlah yang banyak, sehingga zikir kita cuma di mulut, tidak sampai ke hati.
Astagfirullah, 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 sambil ngeliat kipas angin, astagfirullah, 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 sambil ngeliat jam tangan, astagfirullah, astagfirullah. Zikirnya cuma di mulut tapi nggak sampai ke dalam hati. Kalau kita zikirnya seperti itu, jangan menyerah, jangan putus asa. Terus zikir, jangan tinggalkan zikir. Kenapa? Walaupun zikir kita baru pada tingkatan di mulut, belum sampai ke dalam hati, tapi mulut kita sudah diberi kesempatan untuk dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Lidah kita sudah dapat pahala dari menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dengan zikir dia tidak ngerasani orang lain. Paling tidak dengan zikir mengurangi waktu untuk membicarakan kejelekan atau kekurangan orang lain. Maka ketika kita berzikir, mungkin baca zikirnya cepat sambil dan gak khusyuk, ingat kompor lah, ingat belum masak lah, ingat ini subhanallah, 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 dah apa-apa, terus saja. Terus jangan menyerah sampai kita berharap satu saat Allah antarkan kita pada maqam orang yang berzikir bukan hanya dengan lisan tapi masuk ke dalam hati. Berharap itu, minta sama Allah, tapi jangan menyerah. Aku kan nggak bisa zikir yang khusyuk, zikirku cuma di mulut, nggak bisa zikir yang khusyuk. Lebih baik nggak usah zikir. Jangan. Zikir kita nyebut nama Allah itu saja sudah ada pahalanya. Lisan kita nyebut nama Allah itu sudah ada pahalanya. Allah kalau ingin menghendaki hambanya dibahagiakan di dunia dan dibahagiakan oleh Allah di akhirat, akan ditumbuhkan di hatinya kesenangan untuk bertobat kepada Allah. Kalau ada orang ditumbuhkan kesenangan untuk bertobat, minta ampun sama Allah, tanda Allah akan membahagiakannya dunia wal akhirat. Kalau Allah berkehendak menyelamatkan hambanya baik di dunia maupun di akhirat, hendak diselamatkan Allah, maka Allah akan mudahkan lisannya untuk berzikir kepada Allah SWT. Zikir itu tandanya Allah hendak memberi keselamatan kepadanya dunia wal akhirat. Dan bila Allah hendak mengampuni hambanya, maka Allah akan ilhamkan rasa senang di hatinya untuk terus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang, mohon ampun itu senang. Dan apabila Allah hendak mengumpulkan hamba-hambanya besok di surga dengan orang-orang soleh, maka di dunia kakinya akan diringankan, kumpul ketemu sama orang-orang soleh, kumpul ketemu sama orang-orang baik, kumpul ketemu dengan teman-teman yang sama-sama pengen hijrah, pengen lebih baik. Itu tandanya di akhirat pun akan dikumpulkan bersama orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka jangan menyerah ketika zikir kita masih di lisan, belum sampai ke hati, gak apa-apa, terus aja zikir. Mathalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina la yadhkurunallah kamathalil hayy wal mayit. Perumpamaan, kata Nabi, orang yang senang berzikir dan orang yang tidak mau berzikir, kamathalil hayy wal mayit, perumpamaannya seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang senang berzikir itu kayak orang hidup, tapi orang yang gak suka berzikir itu kayak orang mati. Ada badannya tapi gak ada rohnya, ada badannya gak ada rohnya, mayit namanya, mayat, jenazah. Tapi orang yang senang berzikir itu seperti orang hidup, ada jasmaninya dan ada rohaninya. Rohnya itulah zikirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan tinggalkan zikir. Jenengan naik motor, jenengan naik mobil, kendaraan, pergi kemana atau sambil aktivitas, berzikir saja. Entah baca sholawat, entah baca tasbih, entah baca istighfar, pokoknya zikir aja. Jangan sampai mulut ini nganggur. Karena orang yang paling rugi itu orang yang di dunia dikasih waktu tapi tidak digunakan untuk berzikir. Itu besok di akhirat nyesalnya bukan main. Pengen minta 1 detik untuk berzikir di dunia. Saking besarnya fadilah dari zikir. Zikir itu ucapannya ringan, ucapannya gampang, cuman ngomong, cuman zikir komat kamit sedikit, tapi zikir itu pahalanya besar. Sampai Rasulullah bersabda, kalimatan, 2 kalimat,
kalimatan khafifatan ala lisan, gampang diucapkan di lisan, saqilatan fil mizan, tapi dua kalimat ini berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Habibatan ila rahman, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Dua kalimat kata Nabi diucapkannya gampang, enteng, artinya bukan hafalan yang panjang gitu, zikirnya pendek. Dua kalimat saja, pendek, ringan diucapkan di lisan, berat dalam timbangan, dan sangat dicintai Allah Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu satu kalimatnya membuat timbangan kita langsung jelek, langsung berat timbangan kita di hari kiamat. Itu gara-gara ucapan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ringan diucapkan, tapi membuat timbangan amal baik kita jadi tambah berat. Apalagi kalau bacanya 100 kali sehari, 200 kali sehari, subhanallah. Itu masya Allah, nilainya, pahalanya besar sekali dari kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Berat sekali timbangannya dalam pandangan Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, di surga itu tanamannya, tanamannya, pohon-pohon surga adalah ucapan kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau semakin banyak kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka kita sama saja sedang menanam banyak tanaman di kebun kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka baca zikir ini jangan disepelekan. Ucapannya ringan, ucapannya gampang, amal yang paling mudah diucapkan, tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan zikir. Kesulitan-kesulitan banyak lepas itu dari zikir. Bunda-bunda rahimakumullah. Nabi Yunus yang dimakan ikan paus, lepas dari perut ikan paus itu bisa keluar, itu karena zikir apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Keluarnya dia nggak pakai linggis, nggak pakai tombak, nggak pakai pedang, nggak pakai golok untuk ngerobek-ngerobek perutnya ikan paus, nggak pakai senjata, hanya pakai lisan, pakai ucapan subhana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau masalah seberat Nabi Yunus saja bisa lepas dengan zikir, apalagi masalah yang lebih ringan daripada Nabi Yunus. Jenengan pernah punya masalah seberat Nabi Yunus? Nggak pernah kan? Ada yang pernah dimakan ikan? Dimakan buaya? Buaya darat. Mungkin makan ikan jenengan. Masya Allah, kita itu nggak pernah punya masalah seberat masalahnya Nabi Yunus. Maka insya Allah dengan zikir-zikir kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun zikirnya. Ada satu zikir yang jenengan baca zikir ini, insya Allah zikir ini sangat ampuh sekali. Kemarin tuh ada jamaah siapa ibu, siapa yang kemarin minta? Ada jenengan, di antara jenengan Bu Agustin apa siapa ya kemarin? Oh, saya kasih zikir doa Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Saya kalau kepepet dalam satu masalah, kepepet betul, dengan dikir-dikir lain tidak mempan, itu andalan terakhir, senjata pamungkas terakhir. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Hafal enggak? Belum hafal? Saya itu ada kalau saya di rumah itu. Di-share aja. Di-share di grup. Ya, baik. Nanti saya share insyaallah di grup. Zikir. Wong Nabi Musa aja ketika di depan laut dikepung sama Firaun, itu sudah mentok, gak ada jalan keluar. Depannya laut, di belakangnya Firaun dan pasukannya. Udah mentok, gak ada jalan keluar. Nunggu perahu gak ada yang lewat, sampan rakit gak ada yang lewat. Modalnya zikir. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billah. Lautnya terbelah. Jenengan mau coba besok boleh ke Parangtritis.
berdiri di depan parantritis. Kok nggak bisa terbelah Mas Adi? Karena nggak ada Fir'aunnya. Kecuali ono Fir'aun nih, bisa insya Allah. Karena nggak ada Fir'aunnya. Jadi Masya Allah, zikir itu jangan disepelekan. Sampai dikatakan kita makan, minum, kalau kita tidak baca zikir, tidak baca bismillah, itu barokahnya makan dan minum diambil oleh siapa? Setan. Setan yang ngambil berkahnya makan itu. Kita cuma dapat ampasnya. Memang yang kita makan ayam, yang kita makan enak, ikan, daging, steak segala macam, memang kita makan kenyang, tapi berkahnya sudah diambil setan, kita cuma dapat ampasnya doang. Karena gara-gara ninggalkan zikir, baca bismillah. Zikir. Sampai kalau kita dapat gangguan setan, itu pun mengatasinya dengan apa? Zikir. Membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setan itu musuh nggak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan enak, kita bisa sembunyi. Musuhnya ngejar kita ke sini, kita lari ke sana. Musuh yang kelihatan. Setan itu musuh nggak kelihatan. Dia ngelihat kita nggak bisa melihat dia. Ngalahkannya bagaimana? Ini kan pertarungan yang tidak adil. Kalau musuh sama kita bisa saling melihat kan adil. Allah takdirkan kita punya musuh yang nggak bisa kita lihat. Ini kan perseteruan yang tidak adil. Musuh kita bisa melihat kita nggak bisa melihat nggak bisa melihat musuh kita, sehingga musuh kita bisa tahu kelemahan kita. Tapi oleh Allah, untuk mengatasi musuh yang hebat pun yang nggak kelihatan, berzikirlah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itulah zikir, dan itulah dahsyatnya zikir. Maka jangan tinggalkan zikir. Mau pengajian zikir, mau makan zikir, di kendaraan zikir, semua zikir. Ini ringan diucapkan tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan rahimakumullah, mungkin itu dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Sudah 9:30 lewat ya. Sebelum saya tutup, ada mungkin pertanyaan? Boleh kalau ada. Tidak ada. Baik. Terima kasih atas kedatangan panjenengan semua. Terima kasih atas partisipasinya, atas segala sumbangsihnya mensukseskan acara ini. Semoga berkah, semoga dibalas oleh Allah kebaikan panjenengan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan salah dari saya. Sekali lagi mohon maaf, semoga Allah ridha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.